Hai kakak abang sahabat biologi, kembali lagi bersama saya Ibu Kori Pasaribu dalam belajar biologi itu asik. Hari ini kita akan belajar tentang praktikum persilangan di hibrid. Materi ini adalah salah satu materi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 semester 1. Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini adalah menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Untuk kompetisi dasar keterampilannya yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami konsep hukum Mendel II atau hukum asosiasi, kemudian melakukan simulasi persilangan di hibrid. Hukum Mendel II bunyinya, pada waktu pembentukan gamet, alel-alel berbeda yang telah bersegregasi bebas akan bergabung secara bebas membentuk genotip dengan kombinasi-kombinasi alel yang berbeda. Hukum Mendel II terjadi pada persilangan di hibrid, yang di mana persilangan di hibrid merupakan persilangan yang memperhatikan dua karakter dengan 4 varian yang berbeda. Baiklah, berikut adalah contoh persilangan hukum Mendel II di mana parental atau induknya bergenotip B besar, B besar, K besar, K besar dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Tentunya gametnya adalah B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Turunan pertama yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian B besar, B kecil, K besar, K kecil akan disilangkan dengan sesamanya, di mana akan terdapat 4 jenis gamet jantan yaitu B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K kecil, dan 4 jenis gamet betina yaitu B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, dan B kecil, K kecil. Hasil dari persilangan B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil akan menghasilkan keturunan kedua 9 fenotip bulat kuning, kemudian 3 berfenotip bulat hijau, kemudian 3 berfenotip pisut kuning, 1 berfenotip pisut hijau. Nah, untuk bisa memahami konsep persilangan hukum Mendel kedua ini, mari kita laksanakan praktikum berikut. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama, kertas putih HVS secukupnya, kemudian gunting, kemudian penggaris, kemudian pulpen 2 warna, bisa warna merah dan biru, bisa warna biru dan merah, bisa warna hitam dan biru. Untuk praktikum ini saya memilih warna hitam dan biru. Kemudian jika ada wadah kertas sebanyak 3 buah. Baiklah, setelah selesai menggunting kertas sebanyak 400 lembar, kita akan memberikan simbol terhadap setiap kertas berikut. Kita menggunakan 2 warna tinta. Tinta warna hitam untuk gamet jantan dan tinta warna biru untuk simbol gamet betina. Setiap gamet, baik gamet jantan dan gamet betina, mempunyai 4 jenis gamet. Saya akan menuliskan setiap gamet di atas kertas. Untuk gamet jantan, kita gunakan pulpen berwarna hitam, gamet A besar, B besar sebanyak 50 lembar, gamet A besar, B kecil sebanyak 50 lembar, gamet A kecil, B besar sebanyak 50 lembar, dan untuk gamet betina digunakan tinta warna biru dengan jenis gamet yang sama dengan gamet jantan, yaitu gamet A besar, B besar sebanyak 50 lembar,
gamet A besar B kecil sebanyak 50 lembar, gamet A kecil B besar sebanyak 50 lembar, dan yang terakhir gamet A kecil B kecil sebanyak 50 lembar. Baiklah, saat ini saya sudah selesai menulis 50 lembar kertas sesuai dengan gametnya. Jadi ada ini yang warna biru gamet betina dan ini yang warna hitam gamet jantan. Masing-masing setiap grup itu ada 50 lembar. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah ambil wadahnya 2. Saya tandai di sini simbol seperti ini artinya jantan. Ini jantan ya, ini saya buat. Ini kotak gamet betina warna birunya. Nah, kemudian saya akan campurkan 50 lembar gamet A besar B besar berwarna hitam di kotak ini jantan, kemudian gamet A kecil B kecil 50 lembar saya gabung, kemudian gamet A besar B kecil saya gabung juga di kotak gamet jantan, dan yang terakhir A kecil B besar saya gabungkan kembali, kemudian saya aduk. Nah, untuk yang gamet betina juga sama, saya akan campur 50 gamet A besar B besar yang warna biru, kemudian gamet A besar B kecil 50 lembar, kemudian gamet A kecil B besar 50 lembar saya campurkan, kemudian gamet yang terakhir A kecil B kecil saya campur juga ke kotak gamet betina. Nah, berarti saya punya 2 kotak. Yang pertama kotak gamet betina terdiri dari 200 lembar dan kotak gamet jantan juga 200 lembar. Kemudian kita akan melakukan penarikan kertas secara acak seperti ini ya. Saya akan melakukan penarikan dari kedua kotak sebanyak 200 kali. Nah, seperti ini. Ini dibaca A kecil, B besar, B besar. Kemudian saya akan tuliskan pembacaan genotipe yang saya dapat di lembar kerja yang sudah disediakan. Berikut adalah lembar kerja yang terlampir dalam praktikum ini. Saya akan melakukan 200 kali penarikan secara acak dari kedua kotak dan kemudian saya akan tuliskan hasil pengambilan kertas secara acak di tabel yang tersedia. Baiklah, saya akan berikan contoh seperti ini. Saya tidak boleh melihat. Baiklah, kertas yang saya dapat
A kecil, B besar, B kecil. Kemudian saya akan tuliskan fenotipenya ini. Fenotipenya. Pengambilan kertas terakhir kali, dan kemudian habis. Kemudian kita hitung jumlah setiap pengambilan setiap fenotip yang ada. Baiklah, saat ini saya sudah selesai melakukan praktikum dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Hasil percobaan pertama adalah genotipe A besar titik B besar titik sebanyak 113, genotipe A besar titik B kecil sebanyak 35, genotipe A kecil B besar titik sebanyak 41, dan genotipe A kecil B kecil sebanyak 12. Percobaan dilakukan atau diulangi sebanyak 3 kali. Berikut hasil percobaan kedua. Genotipe A besar titik B besar titik sebanyak 108, genotipe A besar titik B kecil sebanyak 37, genotipe A kecil B besar titik sebanyak 43, dan genotipe A kecil B kecil sebanyak 12. Kemudian hasil percobaan ketiga, A besar titik B besar titik sejumlah 111, A besar titik B kecil sejumlah 36, A kecil B besar titik jumlahnya 41, dan terakhir A kecil B kecil jumlahnya 12. Setelah mencatat hasil percobaan yang dilakukan sebanyak 3 kali, baiklah setelah mencatat hasil percobaan, kakak dan abang sahabat biologi bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, jika A besar adalah gen dominan dengan karakter buah bulat dan A kecil adalah gen resesif pembawa karakter buah kisut, kemudian B besar adalah gen dominan dari tumbuh tinggi dan B kecil adalah gen resesif dari tumbuh pendek, berdasarkan tabel percobaan, hitunglah perbandingan fenotipe antara buah bulat pohon tumbuh tinggi dibanding buah bulat pohon tumbuh pendek dibanding buah kisut pohon tumbuh tinggi dibanding buah kisut pohon tumbuh pendek. Pertanyaan kedua, apakah perbandingan 9:3 banding 3:1? Jika iya, mengapa hal itu bisa terjadi? Jelaskan. Kemudian pertanyaan nomor 3, mengapa pengambilan kertas dilakukan sebanyak 200 kali? Jelaskan pemahaman Anda. Baiklah, setelah menjawab pertanyaan yang telah disediakan, kakak abang sahabat biologi dapat menuliskan kesimpulan berdasarkan hasil praktikum yang telah Anda tonton. Sekian praktikum persilangan di hibrid hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.